Tiba-tiba, tetesan hujan berwarna kuning turun dari langit. Saat disentuh, cairan itu terasa lengket dan mengeluarkan aroma aneh, seperti santan bercampur selai. Pada saat itu, aku merasa seolah dunia sedang menuju kehancuran. Aku pun memutuskan untuk membangun sebuah tempat perlindungan bawah tanah demi melindungi keluargaku. 3 hari sebelumnya, aku masih bekerja di sebuah lokasi konstruksi. Tiba-tiba terdengar dentuman petir yang sangat keras. Ketika aku menengadah, langit dipenuhi kawanan burung gagak. Aneh rasanya, karena hanya aku yang melihat dan mendengarnya. Rekan-rekanku sama sekali tidak menyadari apapun. Sejak kejadian itu, mimpi buruk tentang badai terus menghantuiku. Perlahan kondisi mentalku mulai terguncang. Semakin lama keyakinanku bahwa akhir dunia akan datang semakin kuat. Aku mulai menyusun rencana. Aku berniat mengubah gudang kecil di halaman belakang menjadi sebuah bunker perlindungan. Setelah menghitung secara kasar, biayanya akan mencapai lebih dari 60.000 pound. Aku tahu istriku tak akan pernah menyetujuinya, jadi aku memilih menyimpan rencana itu sebagai rahasia dan mulai menabung diam-diam. Suatu hari ketika pulang ke rumah, aku melihat putriku menatap sosok misterius di luar jendela. Perasaan tidak nyaman langsung menyelimutiku. Aku segera menggendongnya dan menjauh, namun sosok itu tetap berdiri di sana, lalu mulai mengetuk pintu dengan brutal. Rumah bergetar hebat. Dalam sekejap, perabotan melayang di udara. Aku berusaha keras untuk terbangun dan akhirnya sadar bahwa semua itu hanyalah mimpi. Spray tempat tidurku basah oleh keringat dingin. Aku tahu aku tak bisa menunda lagi. Aku harus segera bertindak. Keesokan harinya, aku membawa istriku ke bank untuk mengurus pinjaman. Aku membeli masker gas di toko perkakas, lalu mengajak putriku ke supermarket dan membeli banyak bahan makanan tahan lama agar istriku tidak curiga. Semua persediaan itu kusimpan di dalam bunker. Aku menyuap seorang rekan kerja agar mau menggali lubang di halaman belakang rumahku. Kami menggali lubang sedalam 9 meter di samping gudang, lalu mengubur sebuah kontainer pengiriman di dalamnya. Saat itulah istriku pulang dan melihat semuanya. Ia sangat marah dan menganggapku sudah gila. Aku tidak membela diri karena aku tahu tak seorang pun akan mempercayaiku. Malam itu tubuhku tiba-tiba mengalami kejang hebat. Istriku panik dan mencoba meminta bantuan, namun aku menghentikannya sekuat tenaga. Aku tidak ingin membuatnya semakin takut. Aku pun mengakui semua mimpi dan penglihatan yang kualami. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar kehilangan akal, tetapi aku yakin satu hal. Tugasku hanyalah melindungi keluargaku hingga hari itu tiba. Dalam mimpiku, aku melihat putriku berlari ke tengah jalan. Aku berlari sekuat tenaga dan memeluknya erat. Namun sesaat kemudian, ribuan kelelawar jatuh dari langit dan menyerbu kami. Itu mimpi buruk lagi. Bedanya, kali ini aku tidak terbangun dengan sendirinya.